Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Pada saat semester lalu. Nah, bagaimana di semester 2 ini? Sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Ibu. Bagaimana liburannya? Apakah menyenangkan, Bu Novitasari? Menyenangkan, Bu. Alhamdulillah. Nah, jadi kita harus tetap semangat ya, walaupun habis liburan, untuk melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Baiklah, sebelumnya Ibu Irin ucapkan terima kasih. Semuanya sudah duduk tertib di sini, sudah mempersiapkan segala hal yang akan kita gunakan untuk hari ini, dari buku catatannya, Ibu lihat ya. Kemudian ada buku latihannya dan juga buku cetaknya. Semoga dengan kesiapan ini bisa membawa kita agar kita lebih memahami apa yang akan kita belajar ya hari ini ya. Oke, baik. Sepertinya ini sudah siap belajar dan juga semuanya sudah hadir hari ini. Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu ya. Kemudian sebelum juga kita mulai pelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan mungkin Reski ya untuk memimpin doa. Tujuan berdoa itu agar apa? Agar kita mudah untuk memahami ya pelajaran hari ini, dan juga semoga karena namanya Reski nih yang mimpin, mudah-mudahan kita banyak Reski hari ini ya. Amin, amin. Bu. Silakan Amin, Reski Ibu. pimpin doanya untuk teman-teman ya. Ibu. Mari kawan-kawan semua kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih Reski. Nah, anak-anak, jadi hari ini Ibu Irin akan intinya kita hari ini akan belajar mengenai gejala pemanasan global. Tapi sebelum itu Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Waktu SMP apakah kalian sudah belajar tentang suhu dan kalor? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Suhu dan kalor apakah sudah belajar pada waktu SMP dulu? Sudah, Bu. Oke. Sudah. Di materi suhu dan kalor itu ada yang namanya perpindahan kalor. Oke. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih, ada 3 jenis perpindahan kalor. Ada yang bisa membantu Ibu Irin untuk menjawab perpindahan kalor itu apa aja sih? Saya, Bu. Boleh, Bu. Oke, baik. Ibu tunjuk ya. Boleh Marcelina? Silakan Marcelina. Kalau yang saya ingat tuh Ibu, perpindahan kalor ada 3. Radiasi, konveksi, dan konduksi, Ibu. Oke, apakah ada yang lain? Atau semua jawabannya sama dengan Marcelina? Sama, Bu. Sama ya, tepat sekali Marcelina. Jadi, wah, keren ya ingetannya ya, masih ingat berarti. Iya benar, jadi satu soalnya, Bu. oh gitu ya, wah hebat. Ya. Oke, jadi yang pertama itu adalah perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, hari ini bahkan belajar tentang yang namanya gejala pemanasan global yang merupakan keterkaitan dari perpindahan kalor yang kita sudah pelajari waktu SMP. Oke, nah mari kita mulai ya. Ibu tampilkan dulu tayangannya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Baik. Oke. Yang pertama adalah Ibu akan menginformasikan mengenai tujuan pembelajaran. Jadi diharapkan setelah kalian mempelajari gejala pemanasan global ini, kalian dapat menganalisis masalah gejala pemanasan global yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, kalian juga dapat menyajikan ide atau gagasan dalam memecahkan masalah yang kontekstual terkait gejala pemanasan global. Dulu nih sebelumnya. Yang pertama, jika ventilasi di ruang kelas ini ditutup, apa ya yang akan kita rasakan? Ada yang bisa menjawab? Kepanasan kita, Bu. Pasti panas ya. Panasan, Bu.
kita akan merasakan panas. Kemudian apa ya yang menyebabkan ruangan itu menjadi panas ketika ventilasi udaranya ditutup? Ada yang bisa bantu Ibu untuk menjelaskannya? Panasnya nggak bisa keluar, Bu. Ya, Pak Nur Hidayani, silakan. Ya, karena ventilasinya tertutup, jadi panasnya nggak bisa keluar dari Baik, ruangan. oke. Ada lagi yang bisa membantu? Saya Bu. Silakan Bu, Hayatus. ayah, Bu. Karena sirkulasinya tidak berjalan dengan baik. Karena sirkulasinya tidak berjalan dengan baik, Bu. Sama ya. Baiklah, benar sekali. Jadi, kenapa bisa kita merasakan panas? Karena tidak ada pertukaran udara antara udara luar dan udara dalam, sehingga akan terjadi peningkatan suhu di dalam kelas. Makanya kita merasakan lebih panas. Oke, lanjut. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, 3 pertanyaan lagi. Yang pertama, mengapa es di puncak Jaya Wijaya Papua luasnya itu semakin berkurang? Yang kedua, mengapa suhu rata-rata di bumi dari tahun ke tahun itu semakin panas? Dan yang ketiga, mengapa rata-rata tinggi muka air laut semakin naik? Nah, sebelum kita simpulkan ke semuanya itu, ada yang mau mencoba menjawab? Mungkin ada yang sudah tahu jawabannya? Bu, saya belum pernah ke Papua, Bu. Boleh, silakan. Siapa tadi? Saya, Bu, saya. Nomor Boleh, 1 aja ya, silakan, Bu. silakan Ota. Ya, silakan Ota. Mengapa es puncak di puncak Jaya Wijaya Papua luasnya semakin berkurang? Karena tadi mungkin ada pemanasan global, jadi esnya mencair mungkin ya, Bu. Wah, berarti Ota sudah baca ya di rumah ya? Udah tahu karena alasannya pemanasan global. Karena sering makan es, Bu. Fenomena melelehnya lapisan es di Greenland terus menjadi sorotan. Temuan fakta bahwa lapisan es di Greenland meleleh 6 kali lebih cepat sejak tahun 1980-an mendorong sejumlah peneliti untuk mengembangkan studi di tempat es terbesar kedua di dunia setelah Antartika ini. Kali ini, peneliti dari Badan Penerbangan dan Antariksa NASA yang menjelajahi Greenland untuk melakukan studi. Sebagian besar peneliti berpendapat pemanasan global adalah pemicu utama yang mengakibatkan miliaran ton es meleleh hanya dalam 1 hari. Namun perkiraan untuk seberapa tinggi dan seberapa cepat kenaikan air laut akan sangat bervariasi. Karena para peneliti tidak memiliki kejelasan tentang seberapa cepat pemanasan lautan mencairkan lapisan es. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti NASA menjatuhkan sebuah alat ukur ke dalam es. We're literally watching the Greenland ice sheet disappear right before our very eyes. And this is having an impact all around the planet. We all share one ocean, so 1 billion tons of ice lost here raises sea levels all across the world by a measured amount. This is happening today, and the question is, how fast is it going to happen in the future? Tahun ini, peristiwa tidak lazim terjadi di Greenland, di mana bongkahan es berat 12,5 miliar ton meleleh hanya dalam 1 hari. Hilangnya 12,5 miliar ton es dalam 24 jam ini adalah yang terbesar sejak tahun 1950. Pusat Data Salju dan Es Nasional menyatakan fenomena mengejutkan tersebut dipicu oleh gelombang panas yang menghantam Eropa pada bulan Juli lalu. Gelombang panas mengakibatkan suhu di Greenland meningkat hingga 30 derajat, sehingga bongkahan es pun meleleh lebih banyak. July, there was this unprecedented heat wave, records being shattered all over that continent. But what then happened is that heat that we were seeing over Europe basically moved north. The weather pattern shifted, and so that heat that had been plaguing Europe moved over Greenland. And that was really what caused this overall big melt event. Para peneliti mengatakan pemanasan global dapat mempercepat melelehnya es di Greenland dan meningkatkan permukaan air laut sekitar 6 meter. Namun, fenomena pencairan es di Greenland dapat diperlambat, salah satunya dengan membatasi penggunaan bahan bakar fosil dan kegiatan lain yang dapat menambah emisi karbon.
Baik ya, terima kasih Reski atas bantuannya. Nah, dari video yang sudah ditayangkan oleh Reski tadi, apakah ada dari kalian yang bisa kita ambil informasi ya, apa saja yang ada terkait video itu? Ada yang bisa membantu Ibu menjawab? Saya Bu. Boleh, silakan Yuliza. Melelehnya lapisan es di Greenland Bu. Yang pertama adalah fenomena melelehnya lapisan es di Greenland. Baik, boleh? Selanjutnya ada lagi yang mau mencoba? Iya Bu. Ya, silakan Sofia. Iya Bu, dari video yang dilihat tadi, begitu panasnya muka bumi ini Bu, sehingga sekian miliar ton es bisa meleleh dalam sehari. Begitu Ibu. Oke, terima kasih Sofia atas pandangannya. Kemudian yang ketiga ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Jadi diberikan solusi Bu di video Bu. Oke, boleh. Apa solusinya? Di video Silakan itu Nuri Dayani. membatasi pemakaian bahan bakar fosil tadi Bu untuk mengurangi emisi. Oke, baiklah. Jadi benar ya, benar sekali anak-anak bahwa di sana dari tayangan video itu memang seperti inilah dunia kita sekarang ya. Nah, yang pertama itu terlihat bahwa ada fenomena melelehnya lapisan es di Greenland sampai 12,5 miliar ton ya tadi ya. Kemudian yang kedua itu juga itu bisa memicu yang namanya ada pemanasan global di situ sehingga mengakibatkan yang namanya akibat dari gelombang panas ya. Nah, kemudian yang akan terjadi pasti dampaknya akan meningkat permukaan air laut. Kemudian upaya yang bisa dilakukan juga di situ adalah dengan yang namanya membatasi penggunaan bahan bakar fosil dan juga dapat yang namanya menambah emisi karbon. Ya, semuanya sudah hebat hari ini, sudah pintar, sudah fokus untuk mendengarkan video tadi dan melihat tayangan tadi. Maka dari situ bisa kita simpulkan bahwa apa ya yang dimaksud dengan pemanasan global? Ada yang bisa menyimpulkan? Pemanasan global itu apa ya? Saya Bu. Boleh, silakan. Kalau dari video yang tadi Ibu, itu yang saya tangkap tuh, pemanasan global karena suhu bumi naik Ibu. Ya, boleh. Ada lagi? Ya Bu, Ya. pemanasan global itu gejala meningkatnya suhu bumi karena suhu bumi meningkat itu istilahnya itu. Jadi kesimpulannya karena suhu rata-rata bumi meningkat karena gejala alam. Oke, baik. Terima kasih Andi. Ya, benar ya. Jadi, pemanasan global itu apa? Pemanasan global itu adalah kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Nah, gejalanya apa? Itu yang seperti kita lihat tadi ya pada tayangan video, bahwa gejala pemanasan global itu pasti adanya peningkatan suhu. Kemudian ada iklim yang mulai tidak stabil, peningkatan permukaan air laut, gangguan kesehatan manusia, serta gangguan ekologis. Nah, baiklah, sudah jelas semua ya untuk hari ini ya. Apakah ada pertanyaan? Tidak Bu, sudah jelas. Tidak Bu. Oke, baik. Jelas, Untuk tes evaluasi itu akan nanti Ibu sharekan linknya nanti. Kemudian akan kalian kerjakan di Google Form masing-masing dan tolong kirimkan ya di Google Classroom-nya. Oke, baiklah. Sebelum kita akhiri untuk pertemuan hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan. Mungkin kita lafazkan alhamdulillah dulu ya, mungkin ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian nanti silakan Pak Reski untuk berdoa, pimpin lagi teman-temannya. Baik Ibu, mari kawan-kawan kita berdoa bersama untuk pelajaran hari ini. Berdoa selesai. Terima Oke, kasih. baik. Oke, sehat-sehat selalu ya, Nak.